Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serdadu PSHT. PSHT. Oke dulur-dulur, kali ini kita akan membahas berita terbaru masih seputar SH dan pencaksilat di seluruh Indonesia. Ada berita apa ini, Mas Andi? Ya Mas, ada berita terbaru dari Surabaya dan Sidoarjo ini Mas. Cukup panas, ada video bisa dibilang gesekan ya antara kedua pencaksilat di mana adanya pengeroyokan dari oknum IKSPI terhadap salah satu anggota PSHT. Bagaimana videonya? Langsung kita lihat dulur. Wah, di TV kayaknya Mas. Udah Mas, di masa Mas. Atributnya diambil ya. Dari ini pure pengambilan atribut Mas ya. Mungkin ada cara Mas. Itu dulu video adanya pengeroyokan terhadap anggota PSHT oleh oknum IKSPI. Bagaimana Mas tanggapan sampean Mas? Iya Mas Andi, jadi memang kejadian waktu malam itu ada acara anniversary dari IKSPI. Oh gitu. Entah itu dari IKSPI atau entah itu dari komunitasnya IKSPI. Oh berarti gak ada perintah dari cabang gitu. Nah ketika itu ada salah satu dulur kita yang namanya kalau malam kan jalan-jalan Mas ya. Iya. Jadi nggak tahu kalau ada konvoy waktu itu dari KSPI dan apesnya kena keroyok. Atributnya diambil Mas. Atributnya diambil Mas. Kalau dari Mas Andi, kenapa kok sering sekali terjadi antara IKSPI dengan SH ini? Ya Mas, kalau untuk bentrok antara kedua perguruan, ya ini PSHT dan IKSPI memang sering terjadi Mas ya. Apalagi di luar Madiun ya. Kalau di dalam Madiun malah damai Mas. Karena kan memang sesama pusat Madiun ya. Mas. Karena kan ya memiliki pendapat sendiri-sendiri. Ada yang memang doktrinan dari pelatihnya seperti itu, jadinya saat jadi warga ya melampiaskannya kepada PSHT. Jadi kalau di SPI didoktrin seperti ini, gak suka PSHT ya tidak tahu juga. Namanya juga manusia, tapi sesungguhnya setiap pencaksilat itu memiliki ajaran yang baik. Apalagi di PSHT ya, ajarannya itu mendidik manusia yang berbakti luhur, tahu dan benar dan salah. Seperti itu Mas. Oke Mas Andi, kita langsung lihat komentar dari video. Oke dulur, ini dari akun Niswatun22. Lek gak tatak mending gak usah atributan lur. Ya benar sekali Mas Ari, karena memang kan dari sesepuh kita kan ya sudah menganjurkan kalau mau atributan itu hanya untuk ke tempat latihan saja atau acara-acara PSHT. Sedangkan kalau untuk seperti jalan-jalan ya harus siap menerima resikonya ya Mas. Mungkin yang dimaksud dari Mas tadi itu seperti itu Mas. Resiko ditanggung penumpang. Iya. Gitu lur, ini ada komentar dari PSHT Porong. Kerasakti hari ini pengesahan di Madiun. Mereka rombongan konvoy muter tadi malam dan OTW Madiun. Nah, sepertinya memang sudah tidak bisa terkendalikan ya Mas. Adanya anniversary Kerasakti. Tapi di sisi lain Mas, menurut saya itu dari tetua-tetuanya Kerasakti mungkin sudah berusaha mengkondisikan, menghimbau agar tidak konvoy mungkin ya. Terus kan namanya dulur-dulur yang di bawah, dulur Kerasakti yang harus bawa kan tetap euforia. Oke dulur, meskipun saat ini masih suasana panas Mas Andi ya, tapi kita sebagai saudara pencaksilat di Indonesia, kami selaku perwakilan media Serdadu PSHT mengucapkan selamat anniversary ke 44 untuk saudara IKSPI. Semoga makin solid, makin jaya. Oh ya Mas Andi, selain video pengeroyokan yang tadi, ini kabarnya ada video pengeroyokan yang lain Mas? Iya Mas, jadi geser ke Sidoarjo Mas. Sidoarjo ya? Ya mungkin merambat ya. Kita lihat videonya. Kita langsung lihat. Oh Mas, parah ya. Stekeri lo, stekeri. Sokan. Berarti bisa dilihat dari stiker Mas. tolong Mas ini nang ngarepe McD di Mas ini Mas. McD. Ahmad Jani. Oh, Ahmad Jani. Oh. Di baru Mas, tolong. Baru ini baru. Kepuin Mas karo KS Mas.
Kayak sekarang arah no ini aku arah Bali Mas, arah Surabaya Mas. Enggak tolong rene kabeh. Wah, itu dia video pengeroyokan di tempat yang berbeda Mas. Jadi kita habis lihat video itu sangat miris Mas ya. Kenapa kok sampai tega berbuat seperti itu? Mungkin kalau diibaratkan dulur-dulur sendiri, kalau mungkin kita atau saudara kita yang diperlakukan seperti itu, saya yakin pasti tidak akan terima Mas ya. Iya Mas. Tapi mungkin ada latar belakang di balik semua itu sampai tega melakukan itu. Ya memang kalau saya lihat di komentar sebelah Mas ya, karena kan ada balas dendam Mas. Kalau dulu itu ada KSPI direbut atributnya, mungkin seperti itu Mas. Jadi mungkin di zaman sekarang itu banyak ya kasus-kasus kayak siswa menghantam gurunya, terus ada anak yang sampai menganiaya orang tuanya gitu Mas ya. Memang kalau zaman sekarang itu dengan adanya tontonan mungkin atau melalui media sosial yang disalahgunakan ya, jadi ada dampak buruk dalam hal tingkah laku seperti itu, kayak tega dalam membunuh dan lain-lain. Apalagi kalau melihat postingan provokasi ya Mas ya. Nah, itu padahal dia tidak mengalami tapi ikut mengalami, terus dia juga melampiaskan ke orang lain. Nah, itu. Jadi memang benar-benar faktor media sosial ini sangat berpengaruh Mas ya, bagi perkembangan atau pola pikir generasi-generasi muda saat ini. Iya, benar sekali Mas. Mungkin kita bisa menanggulangi tindakan-tindakan seperti itu dengan pendidikan karakter yang kuat atau pelajaran agama yang bagus, agar anak-anak seusia itu bisa memiliki karakter yang bagus ya. Jadi tidak ada tindakan yang seperti itu, tega menganiaya ataupun tega membunuh. Jadi memang pencaksilat ini bisa dibilang sebagai alat Mas, jadi alat untuk pendidikan moral anak-anak generasi yang sekarang. Iya benar sekali Mas, karena kan selain ada pencaksilatnya juga ada kerohaniannya. Oke dulur, kita lihat komentar dari video ini dia Mas, dari akun dan 22CK. Saya gele loh Mas, gak isin ya karo guru besarmu nek kelakuanmu koyok ngono. Nah, itu gimana itu Mas? Saya sangat setuju Mas dengan Mas yang komentar ini. Karena pertama apa? Dilihat dari kata-katanya, saya gelai Mas. Berarti kan mencerminkan benar-benar pencaknya dipraktekkan. Mungkin itu senggel, entah itu di jalan ataupun di bidang prestasi. Khususnya di bidang prestasi kan lebih baik Mas ya. Jadi senggel di bidang prestasi di atas gelanggang. Gak izin tak karo guru besarmu. Jadi apa sih yang diajarkan guru-guru besar kita itu? Kalau S1 ya guru besar Ki Hajar Harjo Utomo, apa yang diajarkan? Apakah sudah kita implementasikan ke dalam kehidupan kita? Kalau dari KSPI, apa sih yang diajarkan oleh Raden Totong Kim Darto itu? Apakah sudah diimplementasikan ke dalam kehidupan dulur-dulur KSPI? Jadi harus bisa meraba dirinya masing-masing Mas, agar tidak terjadi konflik yang seperti ini lagi. Oke Mas Andi, ini dari akun Irfan Hardiansah. Aku ngerti Mas Totong jane gak tahu ngurui ngono kuwi, tapi kok murid-muride ngono. Wah. Iya, benar sekali Mas, karena memang kita tahu sendiri kan ya, setiap organisasi pencaksilat itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi kan memang ada oknum-oknum seperti itu kan ya, apalagi kan Raden Mas Totong ini kan juga kakaknya Eza Tratil Mas, Mas Kuswantoro itu. Jadi kakak beradik ini. Dan kakaknya jadi sesepuh ya, sesepuh warga PSHT, dan yang adiknya ini jadi pendiri KSPI. Wah, jadi tahu sendiri kan bagaimana pesedulurannya ya. Ya benar sekali. Jadi kita harus bisa meniru lah kakak, meskipun beda organisasi. Beda organisasi, benar sekali Mas. Oke Mas Andi, untuk kejadian yang ada di Surabaya dari dulur kita yang terkena musibah tersebut, sudah ada pergerakan Mas ya? Iya, dari benar sekali. Dari memang kan dari saudara untuk saudara itu mau. Tadi ada pergerakan donasi untuk meringankan beban korban. Jadi, bisa kita cek Mas di sini Mas. Oke. Di mana? Di sini ya. Jadi bisa transfer ke BCA atas nama Muhammad Krisna Junaidi. Bukti transfernya bisa dikirim di Sobirin, ada nomornya 0858 0871 2466. Jadi semoga untuk dulur-dulur kita yang menjadi korban, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke dulur-dulur, kita ringankan beban dari dulur kita yang terkena musibah. Mungkin cukup itu Mas Adi video kali ini. Iya Mas. Oke dulur-dulur, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.